guys, balik lagi di 19,68 Radio Atmi, musiknya suara anak-anak Atmi. Oke, sesuai nih ya, pada hari ini lo tahu kan kasus terbaru di mana Pak Jokowi habis divaksin. Dan itu timbul problema dari masyarakat-masyarakat sekitar tentang khususnya vaksin kali ini. Nah, ini gue mau tampilin dulu berita yang paling lagi hot-hotnya akhir-akhir ini nih ya. Pro kontra netizen untuk Ripka PDIP penolak vaksin COVID-19. Lo tahu ya, dia ini kan aktivis DPR, di mana yang dia sendiri nyatain di dalamnya tuh dia nggak mau divaksin. Dan dia sampai rela kalau memang itu harus bayar denda, dia akan membayar dendanya. Nah, menurut kalian ini gimana sih tentang hal-hal kayak gini? Kalau menurut gue sendiri sih ya, kayaknya gue nggak bisa cuma mengambil pendapat diri gue sendiri. Mending ya kita ajakin salah satu anak Atmi buat juga tukar pikiran. Kali ini gue udah ngundang temen gue namanya Rafael Rivaldo Moto. Ayo Rafael Rivaldo Moto. Mas Rafael ada di tempat? Iya. Siang, Mas Rafael lagi di mana, Mas Rafael? Baik, ya ampun. Lagi di rumah. Lagi di rumah. Bagus, berarti lo PSBB-nya kan, bagus banget. Sekarang kan WFH kan. Semua? Itu kan sehat. Lo apa kabar? Gue baik banget dong, jelas. Ini radio aja masih aktif, ya kan? Lo udah tahu belum sih kabar terbaru tentang anggota DPR yang nolak divaksin? Anggota DPR? Itu kesan lo pas denger berita itu tuh gimana sih rasanya? Lo udah tahu belum tapi beritanya? Udah, itu yang Ibu Ripka itu kan, yang lucunya emang dia PDIP sendiri sama kayak partainya Pak Jokowi. Kalau menurutku sih masalah itu ambigu ya. Emang banyak sih harusnya yang harus dipertimbangkan dari vaksin ini, kayak keamanannya juga. Tapi mau nggak mau kita juga harus tetap berjalan seperti semula. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Betul sih, kalau menurut gue sendiri nih ya, buat apalagi lo tau sendiri kan ya, tuntutan dari masyarakat sendiri, bayangin dong. Sepanjang pandemi kan perekonomian kan turun ya kan. Mau nggak mau kita harus ada suatu peningkatan. Nah, peningkatannya itu salah satu yang digerakkan sama Pak Jokowi itu di kesehatan sendiri gitu loh. Karena perekonomian turun, itu juga efek COVID yang diserang tuh kesehatannya gitu loh. Jadi menurut gue sih, mungkin ya kalau dari sisi gue sendiri, karena gue nggak takut divaksin, jadi harusnya sih ya, kalau itu untuk kebaikan, kenapa enggak sih gitu. Toh kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah nih ya, udah ada surat izin resmi beredar di BPOM, biarpun itu indikasinya masih darurat. Gitu. Kalau lo sendiri gimana tuh? Indikasi darurat, lo yakin lo mau juga divaksin? Nah, kalau bagian kayak kita harus divaksin biar memperbaiki ekonomi juga, itu aku sih setuju-setuju aja ya. Cuma kan kita nggak bisa sembarangan gitu loh. Kita harus mempertimbangkan keamanan vaksinnya dulu. Nah, terus itu ibunya kan bilang kalau katanya vaksinnya belum uji klinis tahap 3 ya. Emang itu benar. Dan kalau itu benar, tapi tetap dikeluarin, menurut gue sih agak reckless gitu ya. Kayak ceroboh gitu loh. Tapi, dan surat yang dari BPOM itu sendiri kan juga masih darurat kan, konteksnya belum resmi. Jadi ya agak ragu juga sih. Tapi mau nggak mau ya, biar kita bisa kembali seperti semula lagi, salah satu membangun imunitas dari virus ya divaksin. Kalau itu sih menurutku. Kalau kamu sendiri setuju nggak kamu mau divaksin? Gue mau sih gitu. Tapi ya memang sih yang lihat kondisi yang saat ini terjadi, ya itulah tantangan globalnya buat kita-kita juga ya kan, buat pemerintah juga tentunya ya kan, tantangan global di mana pasti akan ada penolakan orang yang nggak mau divaksin gitu. Entah dengan beribu banyak alasan, tapi kalau berarti lo sama gue setuju nih ya, kalau alasan itu memang untuk kebaikan perekonomian, kenapa enggak, gitu kan? Iya, mau nggak mau kita kan juga harus jalan lagi, nggak bisa terpuruk selamanya. Apalagi kayak kita nih anak teknik ya kan, bayangin dong lapangan pekerjaan di 2020 aja menurun ya kan, itu pasti bisa bakal jadi efek juga ke kita kalau kesehatannya itu nggak terus meningkat, ekonomi nggak terus meningkat, ya nggak sih, bener nggak sih? Cari kerja susah nggak sih zaman 2020, 2021 ini? Jangankan kerja, kita kan anak vokasi ya, jadi harus banyak praktek. Kalau
misalkan kita teori terus, emang kita mau bawa mesin bubut ke rumah? Kan nggak Betul bisa. banget. Iya, gue juga Mau nggak setuju mau sih kita sama harus pendapatmu. praktek. Betul, betul, Jadi betul, ya, betul. salah satu cara bikin imunitas itu ya divaksin sih emang. Berarti udah banyak nih ya, kita dapat poin-poin penting kenapa sih vaksin itu perlu. Terutama kayak kita anak teknik nih ya, biar kita tuh juga kalau ke kampus itu nggak was-was gitu loh, Nggak kita punya was-was gitu, kekebalannya oh, benar. sendiri, ya kan? Biarpun pastinya ya kan virus itu kan menyebar di mana-mana, ya itu balik lagi ke kita yang jaga diri gimana. Tapi setidaknya kalau ada vaksin, kalau memang itu buat tingkatin imun, kenapa enggak sih? Oke, oke, gue Iya, juga setuju sih sama lo. Ih, gila, maaf ya gue udah ganggu nih, siang-siang gini. apa-apa. Nanti gue Gue izin seneng ya, kali izin juga bisa terbitin. ngobrol sama lu. Iya, ya ampun. Sampai jumpa di 1 Februari ya, kita bakal praktek. Kuat-kuatin imunitas Oke, lo, jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapin 3M. Oke? lu juga jangan mentang-mentang ada vaksin terus party. Oh iya ya. Oh ya, kalau ada vaksin jangan sampai kita terlena gitu aja ya, kumpul-kumpul, makan di samping, ya kan? Ih, gila sih. Gila, Sambeng Kacau. kangen banget gua. Oh, ya nggak bisa ya. Ya sih, nah itu juga tuh salah satu persepsi di mana orang kadang suka salah, Val. Orang kadang berpikir kalau udah divaksin, kita bebas mau ngelakuin apa-apa. Padahal nggak kayak gitu, ya kan? Bisa aja Ya itu kalau menurut, bener-bener. Gimana kalau menurut lu gimana? menang-menang sih ya. Kalau Hah, menurutku ya tetap harus jaga protokol kesehatan sih. Juga vaksin kan nggak mungkin habis disuntik langsung bereaksi kan. Mungkin ada waktu reaksinya dulu. Jadi ya kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Juga mungkin orang sekitar kita belum divaksin. Jadi kita jaga keamanan yang lain juga. oh iya, bentar-bentar. Gue keinget sesuatu nih. Agak melipir dikit ke hukum-hukum nih ya, ke ranah hukum. Eh, kan kalau kita sih nggak mungkin dituntut ya, karena kita pun mau disuruh vaksin. Kalau menurut lo, adil nggak sih orang ini, misal gue takut disuntik, jadi gue nggak mau gitu loh. Dan kalau lo memaksa, itu tuh bakal bikin jadi pelanggaran HAM dan gue bisa nuntut lo. Menurut lo itu bakal masuk masuk nggak sih buat soal Sinovac kali ini kalau itu dituntut gitu Nah, ini juga jadi salah satu pelanggaran HAM? alasan kenapa ini alasan kenapa aku bilang masalah ini ambigu ya. Soalnya ya tiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri, tapi kita emang kalau cuma mau nurutin kemauannya sendiri kan kita bisa aja membahayakan orang lain. Dan misalkan kudunya kita divaksin tapi nggak divaksin, kita nggak jadi nggak kebal terhadap COVID. Nah, itu kan juga bisa nularin ke yang lain kan. Jadi ya, nah ini ambigunya juga kalau kita nolak tapi tetap dipaksa, menurutku juga itu nggak adil sih. Oke, Makanya oke. masalah ini tuh ambigu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut gue sendiri sih mungkin memang ambigu, tapi kita bisa ngatasinnya nih, Val. Kita kan anak-anak muda nih ya. Kita bisa yang jadi menyuarakan gitu loh. Sebenarnya nggak masalah kok gitu. Lagian juga dilihat-lihat kan kita udah banyak pertimbangan kan, kayak tadi diskusi kita sebelumnya itu kan banyak pertimbangan yang mana lebih banyak positifnya. Jadi kenapa sih harus menolak? Tapi kalau soal HAM itu sebenarnya balik lagi ke persepsi orangnya sih. Tapi kalau menurut gue untuk khusus soal vaksin Sinovac ini nggak bisa sih itu HAM dituntut dituntut sebagai apa pelanggaran HAM tuh nggak bisa gitu loh. Kalau gue loh ya, karena apanya pelanggaran HAM orang itu disuntik juga bikin lo jadi baik gitu. Kalau gue gitu Iya sih, aku deh. juga setuju sama pendapatmu yang barusan bilang kalau kita sebagai mahasiswa sama generasi muda itu harus bisa kasih pemahaman yang benar gitu loh ke masyarakat bahwa vaksin itu aman. Dan juga kan kita udah, para peneliti, para ilmuwan kan udah berpuluh-puluh tahun kan, dari zaman polio, zaman penyakit-penyakit yang lain kan udah ada vaksin kan. Jadi nggak mungkin lah vaksin itu benar-benar berbahaya. Jadi ya benar, kita sebagai Ya, ya. mahasiswa harus kasih pemahaman yang benar buat masyarakat. Bener, bener, bener. Jadi ya buat kita, buat kawan-kawan radio admi juga, dia cuma mau ngasih tahu nih ya, nggak usah takut, riset soal ipteknya itu udah ada. Memang tantangannya adalah ya belum setiap orang bisa nerima ya kan, karena mungkin belum terlalu kelihatan jelas efeknya kan, ini juga masih di awal-awal soalnya ya kan. Tapi sih kalau menurut gue dan Valdo ya kan, mending kita tetap buat menyuarakan vaksin itu penting karena memang nggak ada efek negatifnya gitu di dalam situ, dan ending-endingnya juga untuk kebaikan diri kita sendiri dan sekitar, ya kan Val? Ayo guys, jangan Iya, lupa tapi untuk ingat, jangan sembarangan, tetap harus jaga protokol kesehatan.
Jangan habis divaksin langsung makan kesambek, gitu, oke? Oke. Aduh, udah nih ya, di ending nih ya kita nih ya. Mas Faldo Ya, ada yang mau disuarakan lagi? Tidak ada? ya menurutku cukup sih sampai Cukup sini ya? aja. Oke. Terima kasih banyak Ya, atas waktunya. Kita bisa sambung lagi di lain waktu. Dadah. ada.